Halo, selamat datang kembali di channel saya. Masih bersama saya Tisto. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya merubah sebuah time format. Jadi di sini kalau kita lihat untuk di aplikasi yang sudah kita buat di riwayat belanja, di sini ada tanggal, di mana tanggalnya itu untuk tulisannya 2021 bulan 4 30 bla 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 seperti ini tuh kurang enak dilihat dari sisi user. Kalau kita lihat dari aplikasi yang kita contoh di Jakarta Notebook, di sini kelihatan lebih enak, 6 Juni 2020 seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita merubah tampilannya supaya time formatnya itu lebih enak dibaca pertama. Tapi sebelum lanjut ke sana kita harus tahu dulu apa itu time format. Kalau kita buka browser, di sini kalau teman-teman ketik aja time format Java, di sini tuh nanti kita sebentar sampel yang jurnal dev nih kalau tidak salah. Di sini ada keterangan untuk penulisan tahun itu seperti apa, kalau tulisan bulan seperti apa, tulisan hari itu seperti apa, itu nanti akan kita gunakan banget. Kalau bisa teman-teman bisa coba buka di jurnaldev.com, tulis saja time format Java, nanti di sini ada keterangannya. Oke, kita coba ke Android Studio. Di sini teman-teman buka pada bagian adapter, di adapter riwayat ternyata. Nah, di sini di adapter riwayat untuk tanggal kita langsung ambil format tanggalnya itu langsung dari respon yang kita dapat. Nah, di sini kita harus mengconvert respon ini misal add.createAdd ini menjadi format yang lebih bagus. Caranya pertama kita harus membuat sebuah variabel di mana di sini tuh yang akan menampung format baru misal. Kita kasih string kosong dulu, terus ada variabel baru lagi namanya format lama. Di sini gunanya untuk apa? Jadi kalau kita lihat di tanggal ini itu formatnya adalah 2021. Coba kita tuliskan aja di sini. Saya tuliskan dulu 2021 04, terus ada 30 terus ada jam 18.2.30 Nah, bisa seperti ini. Oke, kita harus tahu dulu ini formatnya seperti apa. Ini itu untuk format yang kita punya. Kalau teman-teman yang belum tahu, kalau teman-teman yang udah tahu ya bagus, bisa di skip aja. Tapi kalau buat teman-teman yang belum tahu, di sini kalau kita lihat dari yang browser tadi, kita lihat di sini untuk pada bagian years tanggal. Untuk 2000 penulisan seperti gini 2018 itu adalah YYY 4 kali. Berarti di sini kalau kita lihat di aplikasi kita di kode kita di sini 2020 berarti formatnya adalah Y4 kali. Terus strip 04 di sini itu adalah bukan tanggal tapi bulan. Kalau format Amerika itu bulan dulu baru tanggal. Kalau kita kan tanggal dulu baru bulan kan seperti itu. Ini adalah format bulan. Nah, untuk format bulan bagaimana? Kita lihat di browser format bulan months in years. Untuk penulisan yang 07, kalau di sini kan 04, ini kan sama seperti ini 04. Berarti kita ambil yang MM2. Taruh di sampingnya. Terus untuk tanggal, kita lihat lagi di sini untuk tanggal adalah kita gunakan D. D ini, day of the month. Berarti kita gunakan yang 009. Kalau di sini kan 30. Berarti kalau kemungkinan nanti itu ada yang 01 kalau nggak salah di biasanya kalau tanggal 1 ya 01 berarti kita gunakan yang D2 DD2 seperti ini. Berarti nah ini udah mewakili, ini adalah format tanggal yang kita punya di database kita atau dari respon yang kita punya. Nah, di sini selanjutnya itu kita harus buat untuk yang waktunya. Di sini ada jam, ada menit sama detik. Nah, untuk itu berarti kalau kita lihat di sini 30 spasi untuk jam apa? Untuk jam itu apa tulisannya? Kita lihat di sini. Untuk jam kalau di sini kan 18. Nah, sedangkan ada jam itu yang jam seperti ini. Misal apa ya? 07 IM. Kurang itu. Atau gini, 09.30 misal 20 IM. Nah, sedangkan di sini kan 18 berarti kan formatnya 24. Ini 24, kalau ini itu format 12 tapi IM AM. Plus IM atau AM. Nah, PM atau AM.
Nah, untuk itu kita lihat aja yang format 24, berarti hours in the day 1 sampai 24. Nah, itu kita gunakan yang ini. Berarti K, cuma K doang, harusnya K2, enggak cuma K doang. Sebentar. Oh ini udah ada contohnya nih, udah bagus sih malah. HH, HH, KK, 0. Sebentar. Harusnya itu HH bisa atau KK juga bisa. Kita gunakan yang KK aja karena kita formatnya 24. Kita gunakan KK. Kalau K1 itu nanti tulisannya adalah misal ya untuk jam 1 itu ya 1, tapi kalau kita gunakan KK misal di sini ya untuk format tanggal hari jam kalau misal 1 ini untuk jam 1 siang ya, berarti dia K. Tapi kalau 01 berarti nanti penulisannya adalah KK. Paham nggak ya? Semoga paham deh. Oke, lanjut. Berarti untuk jam kita gunakan KK. Terus titik 2 untuk menit, berarti kita gunakan M. Kalau 01 kita gunakan di sini kan kita anggap saja formatnya dua digit ya, berarti di sini mm. Terus untuk secondnya pakai s. Nah, ini adalah format yang kita miliki, yang kita dapat dari respon API kita. Jadi tapi ini salah harusnya di sini untuk format lama. Nah, untuk format baru bagaimana? Kalau kita lihat merujuk pada tabelnya di sini, kalau kita kan maunya dirubah menjadi coba kita lihat di sini adalah 6 Jun, 6 APR. Berarti kan dia cuma 3 kata seperti ini. Juli, Jun, Jan, terus APR, Mei, kayak gitu kan. Berarti kita menggunakan yang format MM 3 kali. Seperti itu. Coba kita kembali ke web kita, ke adapter kita. Berarti kalau kita pengen 6 Jun 2020 nggak pakai 0, berarti kita tinggal merubah aja di sini. D, karena dia cuma formatnya 1, misal tanggal 1, berarti bukan 01 tapi 1, 2, 3 kayak gitu. Berarti D spasi MM 3 kali, M-nya besar semua, terus baru diikuti sama tahun. Nah, selebihnya tinggal dihapus. Nah, seperti ini. Ini adalah format untuk perubahan di tanggalnya. Nah, untuk mengimplementasikannya bagaimana? Nggak mungkin kan cuma gini doang. Nah, caranya kita buat variabel baru lagi. File di sini misal date format. Ini bebas terserah tulisannya seperti apa. Ini aku kasih nama aja date format, sama dengan kita panggil kelas simple date format. Nah, ini terus kita masukkan format yang lama, yang format yang sebelumnya, yang awalnya, berarti kan ini format lamanya kita masukkan ke dalam simple date format. Terus kita buat variabel baru lagi, misal format convert ya, itu cal convert. Nah, ini adalah kita akan mengconvert data create add ini, tanggal kita ini ke format yang ada. Jadi di sini date format dot parse. Nah, ini kita masukkan a.create add. Ini untuk yang kode ini date format dot parse ini artinya biar kode kita itu tahu bahwa create add ini formatnya adalah ini kayak gitu. Nah, terus kita convert data yang udah ada ini menjadi format yang baru. Caranya kita panggil date formatnya dot apply pattern. Nah, apply pattern yang akan kita masukkan adalah format baru seperti ini. Terus kita tinggal lihat hasilnya di sini, misal file tanggal baru, maksudnya tanggal yang sudah diformat, sama dengan date format dot format. Nah, format kita panggil convertnya ini seperti itu. Oke, sudah. Terus coba kita tinggal ini kita turunkan holder TV tanggal, kita turunkan, kita ganti dengan tanggal baru. Nanti akan otomatis tanggalnya itu akan berubah menjadi format yang kita buat ini.
seperti itu. Oke, coba kita run ulang bagaimana hasilnya. Oke, ini udah run, kita ke akun, ke riwayat, maka akan berubah menjadi 30 APR 2020. 30, coba kita transaksi ini tanggal 5 misalnya. Kita transaksi aja satu, data pasar, beli, bukan, keranjang, terus bayar, langsung bayar aja, kita pakai BCA, cek status pembayaran. Nah, di sini 2 Mei 2021. Oke. Udah jadi, terus kita harus merubah juga di sini. Merubah untuk yang di dalam detail transaksi ini. Nah, di sini itu kan karena kemungkinan adalah kode yang kita buat ini 4 baris kode, bukan 4, ini banyak baris kode ini akan sering banget kita gunakan. Nah, untuk itu kita harus lebih enaknya itu kita membuat sebuah helper. Di dalam helper ini kita buat sebuah function yang dimana ini nanti bisa kita panggil di mana aja, seperti yang get rupiah ini. Misal di sini kita buat aja fund convert tanggal. Nah, seperti ini. Di sini kita copy aja semuanya ini. Ada adapter, sebentar ini aku split aja biar enak kelihatannya. Oke, ini kita copy semua, kita copy aja dulu semuanya. Kita masukkan ke dalam sini. Terus kita harus membuat sebuah parameter di sini, misal tanggal ya. Artinya tanggal yang akan dimasukkan TGL gitu aja. Dia tipenya string. Terus biar nanti kita untuk perubahannya itu bisa kita kontrol sesuai yang kita inginkan, berarti untuk format baru, format lama itu kita taruh di sini juga. Kita masukkan ke dalam format tanggalnya, convert tanggalnya ke parameternya. Misal format baru dia string, terus format lama string juga. Format lama string. Ini tinggal kita cut aja dulu, coba kita cut. Nah, kita hapus. Terus habis itu di sini untuk fun-nya ini kita buat dia return-nya itu menjadi string. Jadi kita masukkan aja di sini string, terus return sama dengan bukan tanggal baru, tapi ini kita cut aja, date format ini kita cut, ini kita hapus, kita masukkan ke dalam return-nya seperti ini. Nah, untuk di sini untuk persnya ini kita hapus, kita ganti menjadi tanggal. Nah, ini jadi convert tanggal ini nanti kita cukup panggil function convert tanggal, kita tidak perlu membuat panjang lebar seperti ini lagi, cukup kita panggil convert tanggal. Contohnya seperti ini. Kita panggil di sini, langsung kita attach saja di dalam holder.tv tanggal ini, kita panggil helper buka kurung tutup kurung convert tanggal. Kita masukkan tanggal yang akan kita rubah ini kan, kita minta tanggalnya berarti art.create. Terus kita masukkan di sini, kalau teman-teman lihat, kita masukkan dulu format yang baru adalah yang kita mau, format baru ini. Terus kita masukkan format lamanya. Nah, seperti ini, nanti hasilnya akan sama aja. Ini untuk converternya ini kita hapus seperti ini. Terus kita run ulang, nanti hasilnya pasti akan sama aja. Oke, ini udah run. Coba kita ke akun lagi, ke riwayat belanja. Nah, hasilnya sama aja seperti itu. Berhubung untuk format lama ini kan dia pasti selalu seperti ini kan. Untuk yang kita punya, kita selalu seperti ini. Sebenarnya bisa seperti ini. Kita tinggal format lamanya itu kita tinggal sama dengan kita tinggal masukkan aja ini kita copy untuk format lama ini, string ini kita copy. Nah, seperti ini. Jadi kita nggak perlu memasukkan format lama. Tapi kalau memang nanti kita butuhkan, misal formatnya kok ya tahunnya di depan, misal formatnya berubah menjadi seperti ini aku copy misalnya. Misal doang, nggak beneran. Misal formatnya jadi 30/04/2021. Ini 30. Ini kita hapus. Nah, maka baru deh kita masukkan format lamanya. Nah, format lamanya itu tinggal kita ya masukkan aja sesuai dengan yang ada. Misal di sini DD, MM, terus
kayak gitu, misal doang. Nah, karena emang di respon kita itu formatnya itu kan default ya, default seperti ini terus, jadi kita nggak perlu masukkan karena sudah kita definisikan atau sudah kita kasih tahu format lama itu defaultnya adalah ini. Nah, kalau emang nanti ada perubahan baru dia akan berubah kayak gitu. Oke, sudah. Jadi ini nanti hasilnya akan sama aja. Terus ini kita hapus misalnya, biar nggak terlalu panjang. Nah, kita move ke detail transaksinya. Di detail transaksi sama kita copy aja ini, kita copy semuanya biar cepet. Kita copy, kita ke detail, ke activity, detail transaksi. Terus kalau kita lihat di sini, kita kan punya set data ini untuk tanggal. Nah, di tanggal ini kita rubah helper ini, kita cut, kita taruh di PV tanggal ini, kita hapus. Ini bukan A tapi t.create add. Nah, untuk format barunya kita sesuaikan aja seperti yang ada misal di sini. Kita lihat. Nah, formatnya adalah 06 Juni. Jadi lengkap ya, lengkap untuk tulisannya itu Juni, lengkap 2020, ada jamnya juga. Jamnya itu dia anggap saja 24 jam ya. Berarti untuk format barunya kita tinggal ganti, karena di sini dia, bentar kita lihat lagi. Di sini dia formatnya itu dua digit, berarti DD. Untuk M yang tulisannya Juni lengkap, itu kita lihat lagi di Java sampel ini, M-nya 4 kali, benar nggak sih? Ya, M-nya 4 kali. Jadi di sini kita tinggal ganti M 4 kali. Terus tahun standar. Untuk jamnya kita gunakan yang KK 2 digit. Terus kita copy aja dari sini biar cepat. MMSS. Nah, seperti ini. Kalau kita run ulang lagi, sekali lagi kita run ulang, maka nanti hasilnya akan sama. Oke, ini udah ke run, kita ke akun, terus ke riwayat belanja. Di sini untuk salah satu misal kita lihat. Nah, maka format tanggalnya akan berubah seperti yang kita mau tadi, seperti ini. Tanggal 2 digit, Mei 2021, jamnya itu kita pakai format 24 jam. Terus coba kita lihat di yang April ini ya. Nah, 30 April 2021. Oke, saya rasa cukup sampai di sini aja dulu untuk tutorial kali ini. Semoga bisa dipahami dan sampai ketemu di tutorial-tutorial selanjutnya. Thank you, bye-bye.